Griffin dan Everett 2002 menyatakan tanggung jawab sosial adalah usaha suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya, termasuk konsumen, bisnis lain, ataupun pesaing, karyawan, dan investor. Bond dan Coach 2000 tahun 2000 menyatakan tanggung jawab sosial itu merupakan penerimaan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan sosial sebagai nilai sepadan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan tanggung jawab sosial lebih berkaitan dengan cara suatu bisnis bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya di dalam lingkungan sosial. Pada kenyataannya, tanggung jawab sosial lebih merupakan suatu usaha untuk mengimbangi komitmen yang berbeda. Misal, untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap investor, perusahaan perlu memaksimalkan profitnya. Namun, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menawarkan produk yang aman dan memuaskan konsumen. Sebagai suatu komitmen yang dapat menaikkan biaya produksi atau meningkatkan profitnya. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen puncaknya. Walau tidak menutup tanggung jawab sosial dapat didorong oleh misalnya pemerintah, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Namun demikian, banyak perusahaan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap stakeholdernya, individu atau kelompok, sangat terkait langsung terhadap kinerja perusahaan. 1. Konsumen. Bisnis bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, dan memenuhi komitmen, serta menjaga kualitas produk yang mereka jual. 2. Karyawan. Bisnis bertanggung jawab sosial di dalam kesepakatan mereka dengan mempekerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim, dan menghargai martabat dan kebutuhan manusiawinya. 3. Investor. Untuk menjaga ketanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. 4. Pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pemasok, sehingga mereka melakukan kontrak pembelian dengan negosiasi harga. 5. Komunitas lokal. Hampir semua bisnis mencoba bertanggung jawab sosial terhadap komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Terdapat 4 tahapan yang perusahaan dapat ambil dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Dapat diketahui 4 macam pendekatan terhadap tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut. A. Obstructionist stance. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial meliputi melakukan seminimal mungkin dan mungkin meliputi usaha untuk mengingkari atau menunda suatu perusahaan memenuhi hanya kebutuhan legal minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. C. Accommodative stance. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang mana suatu perusahaan jika secara khusus diminta melebihi kebutuhan legal minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. D. Proactive stance. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang mana suatu perusahaan secara aktif mencari peluang untuk berkontribusi dalam kebaikan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.